Ini tidak akan saya perpanjang, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada guru kita Ustaz Adi Hidayat. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba apa yang mau saya catat karena telah banyak yang disampaikan, tapi mungkin ada bagian sedikit dari tema menggali spirit ini yang belum tergaris bawahi dengan sepenuhnya. Al-Imam An-Nawawi, beliau menulis di antara karyanya ada kitab namanya Riyadhus Shalihin, terdiri dari 1896 hadis. Kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab keduanya adalah Al-Arba'in, ada 42 hadis. Lalu yang ketiganya ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Belum nanti ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada 9 jilid. Jika disebutkan sebuah peristiwa tapi tidak didetilkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka nilai dari peristiwa itu akan terjadi lagi di setiap masa tanpa batas. Contoh, kenal Firaun? Bagus. Cuma di Joko Karian ada akhwat kenal Firaun. Alhamdulillah. Saya tadi malam baru dari Al-Irsyad, ada yang kenal terhadap Utsman bin Affan. Masih agak lumayan saya pikir, di sini Firaun. Allah ya adil. Baik, Firaun itu sejahat-jahatnya Firaun, seburuk-buruknya Firaun, tapi ternyata yang menarik tidak pernah disebutkan nama aslinya. Disebutkan gelarnya Faraoh. Bahasa Arabnya Firaun, raja Mesir. Zalimnya luar biasa, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Orang sekarang zaman modern sehebat-hebatnya paling banter ngaku nabi. Anda bayangkan? Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, di Jawa Barat itu Ustaz Salim, itu setiap bulan ada nabi baru Ustaz Salim. Setiap bulan. Dulu AM pelatih bulu tangkis pergi ke Bogor, pulang-pulang ngaku dapat wahyu. Tanya polisi, kenapa Anda ngaku nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak. Anda bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Bandung nggak mau kalah, es tukang cukur, ngaku nabi. Sebetulnya kata Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, nggak usah heran, la nabiyya ba'di, akan tiba setelah saya orang-orang yang ngaku nabi. Begitu mereka mengaku, rumusnya gampang, pakai nafi aja sudah, nggak usah diakui. Rumusnya gampang, cuman persoalannya bukan karena ditolaknya, setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Jakarta nggak mau kalah, ini mungkin tingkat agak sedikit naik levelnya, karena ibu kota negara, LE naik level, malaikat. Betul, dulu minta izin pada gubernur yang terdahulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Masya Allah. Tangkap polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hobinya bunuh orang. Dahsyatnya luar biasa. Mendampingi setiap perempuan yang mengandung. Lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Kalimatnya menggunakan zabaha. Jadi ada zabaha, ada nahara, itu beda. Kalau nahara sembelih, hewannya tidak dijatuhkan. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Wanhar di sini unta. Kalau Anda punya kemampuan yang luar biasa, rizki datang berlimpah, maka berkurban dengan level yang paling tinggi. Dicontohkan oleh Nabi dengan unta, karena itu hewan terbaik yang dikorbankan. Kenapa menggunakan nahara? Karena unta disembelih tidak dijatuhkan dulu. Tapi kalau zabaha, jatuhkan hewannya, baru kemudian disembelih. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kata Nabi, kalau Anda ingin sembelih hewan, maka sembelih dengan sembelihan yang sempurna. Jatuhkan dengan lembut, tajamkan pisaunya, baru kemudian Anda sembelih. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, dzabbaha yudzabbahu, artinya menggorok-gorok, bukan sekali kemudian sembelihan, digorok-gorok. Kalau pakai fi'il mudhari, ya yudzabbih, artinya itu jadi kebiasaan untuk menggorok. Kalau pakai wawu dan nun di ujungnya, artinya bukan 1-2 orang, tapi seluruhnya pasukan diperintahkan. Yudzabbihuna abna'akum. Saking dahsyatnya kekejaman Firaun dan koleganya, ibu yang melahirkan bayi merah laki-laki langsung diambil, dijatuhkan ke tanah dan digorok-gorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Firaun. Apa yang Allah sampaikan? Turun Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Perhatikan kalimatnya. Ini indah sekali. Musa dan Harun, pergilah kepada Firaun karena ia mulai menyelewengkan kekuasaan. Di ketika kekuasaan diselewengkan, disandingkan dia bukan nama orangnya, tapi disandingkan dengan jabatannya. Seakan-akan ingin memberikan kesan, orang bila sudah mendapatkan jabatan setinggi apapun, akan ada peluang untuk menyelewengkan jabatannya. Itu kaidah dalam tafsir. Jadi kalau disebutkan hanya inisialnya, maka peristiwa itu besar kemungkinan terjadi di masa datang, maka ambil
ambil nilainya, terapkanlah ketika situasi itu terjadi. Tapi kalau disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, tokohnya muncul, ini artinya tidak akan pernah ditemukan peristiwa serupa, hanya akan menimpa pada orang itu saja. Contoh, wa Maryam ibnata Imran. Dan ingatlah, ketahuilah kisah Maryam, anak perempuannya Imran. Perhatikan, disebutkan namanya plus keturunannya, binti Imran. Kenapa disebutkan sampai dengan nasabnya? Karena Maryam mengalami peristiwa langsung yang tidak akan pernah dialami oleh perempuan-perempuan yang setelahnya. Karena itu diksi Qurannya sangat detail. Perhatikan kalimat Qurannya, walam yamsasni bashar, dan aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Kalau yang lahir tanpa bapak, banyak. Saya juga Maryam, bisa mengandung, melahirkan. Maryam binti apa? Binti Asep. Karena itu disebutkan orangnya, bintinya. Kembali ke hadis Nabi tadi, tidak disebutkan siapa orangnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya. Ini ingin memberikan pesan tentang nilai yang harus kita kembangkan di masa-masa tanpa batas berikutnya. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini yang belum kita garis bawahi. Sungguh, kata Nabi, pahlawan sejati itu, orang yang berjuang di jalan Allah itu, pahlawan sejati itu ialah orang yang meniatkan semua perjuangannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika banyak orang berbicara tentang pahlawan, Nabi memberikan garis, dan garis itulah yang diteruskan oleh sahabat, oleh tabi'in, sampai dengan datang tibanya masa Pangeran Diponegoro. Semua punya batas yang terus diperjuangkan sampai dalam perjuangan merebut kekuasaan, sampai terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kaidahnya, tidak ada para ulama kita, tidak ada para pejuang kita yang ketika mempertaruhkan nyawanya, darahnya, keringatnya, waktunya, tenaganya, bukan sekedar untuk mendapatkan gelar pahlawan semata. Itu jauh dari gambarannya. Yang paling penting, bagaimana Allah ridho dengan apa yang akan diperjuangkan itu. Saya beri contoh. Tadi Ustadz Felix menyebutkan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau punya buku Api Sejarah. Di jilid yang pertama, cetakan tahun 2013, halaman 159, Habib Anis. Ya. Paragraf 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini saya sangat menyayangi Habib Muhammad bin Anis, ya. Masya Allah. Anis dari kata al-ins, saya pernah sampaikan saat di Jakarta, dari kata anuzah, akarnya al-ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Artinya sosok yang lembut, ramah, tampak, dan selalu disandingkan dengan jin dalam Al-Quran. 18 kali disebutkannya. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Selalu gitu. Untuk membedakan, ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama antara manusia dengan jin. Di manusia itu halus, lembut. Makanya yang disebut makhluk halus itu ya ini. Manusia tampak, jin tidak. Manusia tampak, jin tersembunyi. Karena itu disebut dengan jin. Semua dalam bahasa Arab yang depannya jim dengan nun itu pasti tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Saya serius. Apalagi manusia yang cari penampakan jin. Janin, perempuan punya janin karena tak nampak dalam pandangan saat ini. Jannah, surga, karena belum tampak saat ini. Yang jim dengan nun, yang tampak cuma satu, namanya jun. Ya. Ada jin dengan jun. Jinnya tidak tampak, junnya tampak. Saya cukupkan sebentar, saya balik lagi. Ada 5 orang, saya ingin kembali pada dasar yang tadi, sedang melakukan rapat besar di Tanah Abang, Krukut. Kelimanya habaib, keturunan Nabi SAW. Ada Habib Abdurrahman, Habib Syahan, Habib Abdullah, dan yang lainnya. Itu mereka berkumpul di hari Senin Kliwon, tanggal 17 April tahun 1905. Berkumpul meniatkan sebagai ibadah. Goalnya apa? Goalnya adalah bagaimana dengan perkumpulan ini kita niatkan sebagai ibadah terwujudnya satu negara yang dengan itu Allah memberikan ridho di dalamnya. Maka kemudian dirapatkan, didirikanlah apa yang disebut dengan Jamiatul Khair, yang kelak nanti di antara peserta pertemuan ini kemudian nanti akan dituliskan dalam riwayat catatan negara kita sebagai pahlawan nasional. 6 tahun kemudian, 1911, diwujudkanlah rencana itu. Datang Syekh Ahmad Surkati, berkumpul kemudian termasuk yang dari Kauman Merapat Yogyakarta datang ke Jakarta. Dialah Muhammad Darwish, Syekh Muhammad Darwish, yang nanti berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan pulang menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar,
bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek, bin Maulana Ishaq, min Jili Ali Zain al-Akbar, min Jili Ali Zain al-Abidin, keturunan Al-Husain, Ali Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, suami dari Fatimah Az-Zahra, binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matusyala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fith, bin Adam alaihissalam. Coba diulangi.